Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, waktu Indonesia. Jadi selamat datang di Zoom Big Ed Indonesia, yang mana pada malam hari ini agendanya adalah Ramadan Talks. Sebelumnya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui ya semuanya, bahwa agenda malam ini adalah agenda Ramadan Talks oleh Big Edu Indonesia, yang mana agenda ini dilaksanakan mingguan, yang lebih tepatnya tiap Jumat malam, mulai dari minggu pertama hingga minggu keempat. Artinya ini adalah episode atau series terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi di agenda yang serupa ya, insya Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada temannya yang mau diajak, silakan langsung share aja link Zoom-nya. Jadi biar temannya bisa ikut bergabung pada malam hari ini. Oke, langsung aja. Kemudian pada malam hari ini topik atau tema yang akan kita bahas adalah kesabaran ya. Ya, lebih tepatnya kesabaran berbuah manis. Dan materi pada malam hari ini akan dibersamai oleh saudara saya, ada Mas Nanang Rizky Kurniawan. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, Mas Nanang ini sedang melakukan studi di Universitas Al-Azhar, ya betul ya Mas? Oke, benar. Al-Azhar di Kairo, ngambil jurusan apa ya Mas kalau boleh tahu? Sekarang ngambil jurusan Dirasat Islamiyah atau Studi Islam. Oke. Iya. Kebetulan Mas Nanang ini dulu kita satu angkatan di Manyesan Cendekia Jambi ya. Nah itu. Oke, kalau gitu mungkin sebelum sambil nunggu yang lain, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh diceritain singkat nggak sih Mas? Di Rosa Islami itu apa sih yang dipelajarin selama ini, selama Mas Nanang kuliah di Kairo gitu? Ini videonya nggak bisa dibuka ya Mas? Apa Oh ya, nunggu videonya? aku nggak muncul. Channel 1, Valdes 1. Coba dimatiin Select dulu. video camera and setting. Belum muncul. Kok belum muncul ini? Oh ya, Mungkin bisa dijadiin co-host dulu, Afi. oh ya, oke. Oke, boleh coba lagi Nang, dimatiin dulu terus hidupin lagi kameranya. Masuk lagi. Keluar dulu. Ya boleh coba dulu.
Nah, udah bisa. Nah, sudah, Nah, alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Oke, nah ini kan enak kelihatan wajahnya, Mas. Tadi apa? Boleh ceritain singkat nggak, Mas? Di Rosa Islamiyah itu apa sih yang dipelajarin? Ah, ya, jadi begini Mas Alfi. Jurusan Dirasat Islamiyah itu merupakan salah satu jurusan keagamaan, tapi di sana emang mempelajari secara umum. Jadi pembelajarannya itu materi-materi belum secara mengkerucut ke satu pembahasan, akan tetapi semua fun-fun atau bidang-bidang keilmuan tentang agama di sana dipelajari. Seperti ilmu syariah, kemudian mencakup ilmu usuluddin juga, terus ilmu bahasa Arab, eh, mencakup beberapa fakultas. Jadi di sana tidak hanya, sedangkan di sini kan ada beberapa fakultas yang emang dari S1 atau dari kuliah itu sudah dikhususkan. Seperti Fakultas Usuluddin. Nanti di sana ada eh, beberapa jurusan, seperti di sana ada jurusan filsafat misalkan, atau tafsir Al-Quran, atau tafsir hadis. Tapi kalau di Islamiyah itu mencakup semuanya. Filsafat dipelajari, tafsir Quran dipelajari, hadis dipelajari, kemudian lughah juga dipelajari, seperti itu. Itu Jadi secara termasuk global, sejarah ya, sejarah Islam juga termasuk ya mungkin. termasuk. Tapi bedanya nanti cuma kalau di Dirasat Islamiyah itu kami mempelajari belum terlalu mendalam, belum terlalu spesifik seperti di kuliah yang lain. Kalau di kuliah lain emang tidak terlalu banyak yang dipelajari, tapi di satu bidang itu emang benar-benar mendalam. Bedanya seperti itu. Iya, betul-betul. Oke, kalau gitu kita mungkin bisa langsung mulai ya, Mas. Ya sebelum dimulai, teman-teman yang mau ajak temannya buat gabung di agenda malam hari ini, silakan langsung aja di share linknya supaya temannya bisa bergabung bersama-sama diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian untuk agenda malam hari ini seperti biasa, pertama itu akan ada penyampaian materi oleh pemateri kita, Mas Nanang di sini. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ya, diskusi tanya jawab dengan Mas Nanang. Kemudian penutupan. Ya mungkin itu aja. Selanjutnya saya persilakan ke Mas Nanang untuk menyampaikan materinya. Silakan. Hmm. Bismillah. Mana tadi? PowerPoint-nya belum muncul ya? Masih loading kayaknya, Mas. Coba kita tunggu sebentar. Bismillah. Ini kok masih belum muncul ya? Ini mohon maaf ya. Sebentar. Coba di coba di close dulu, mungkin ditutup dulu apa share screen-nya, Nang. Baru coba di share lagi. Bisa. Bismillah.
Ini cara masukinnya Nah, udah muncul. sudah muncul. Ya. Ini nih. Tapi di sini kok tidak ada ya? Oh, Gimana cara melihatnya? di sana kelihatan apa, Bang? Hanya gambar beberapa orang. Oh, ya, sebentar. Ya Allah, bismillah. Udah bisa? Kelihatan nggak di sana? Di sini kelihatan slide pertama. Yang sabar itu. Iya, mungkin coba digeser dulu deh. Nanti kelihatan nggak? Slide Bismillah. kedua. Oke. Nah, alhamdulillah. Sudah muncul. Iya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini waktu Indonesia dan sore hari ini di waktu Kairo kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual dalam acara webinar dengan tema kesabaran berbuah manis. Sebenarnya saya di sini masih kemarin agak sempat bingung. Soalnya panitia ketika memberitahukan mungkin gambaran saya itu sejenis tausiah itu. Tapi panitia minta agar membuat PowerPoint kayak gitu. Jadi ya mungkin hanya bisa membuat seala kadarnya kayak gitu. Ya, ngomongin tentang kesabaran, yang namanya kesabaran mungkin itu kita sering kali tiap hari mendengar istilah itu. Ketika kita tentang sedang terkena musibah misalkan, kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada kita sabar. Ketika kita antri minyak goreng misalkan yang mahal untuk untuk persiapan lebaran, masak-masak, kemudian karena kita agak capek, agak kesel karena antri tadi itu, kemudian orang di dekat kita itu mengatakan sabar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sabar itu apa sih definisinya itu? Maka kita harus mengetahui dulu apa itu sabar. Maka secara bahasa sabar itu adalah al-habsu atau menahan, atau bisa di dalam bahasa Arab itu dikatakan juga dengan al-imsak. Itu sama-sama menahan, memiliki makna menahan. Menahan dalam hal apa? Jika melihat makna dari bahasa, kita menahan dari segi hawa nafsu misalkan, itu termasuk definisi dari sabar. Menahan mata agar tidak memandang sesuatu yang tidak dibolehkan, itu juga termasuk sabar. Menahan tangan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, syariat, itu juga termasuk pengertian dari sabar. Tapi di sini pengertian di sini diartikan secara bahasa. Kemudian sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri atas mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksudnya apa? Yaitu menahan diri agar tidak melaksanakan maksiat ketika mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Allah. Jadi di situ kita dituntut untuk ikhlas di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya di
kadang namanya manusia itu memiliki sifat yang isti'jal atau ingin cepat-cepat, buru-buru agar sesuatu itu bisa segera dimiliki, misalkan seperti itu. Nah, sifat itu sudah melekat sudah melekat pada diri manusia. Bahkan ketika manusia baru lahir, bayi baru lahir, itu mungkin juga sifat itu sudah muncul, yaitu ingin segera merangkak, ingin segera bisa jalan. Kemudian ketika sudah besar sedikit, ingin segera bisa lari-lari seperti itu. Maka untuk lebih memantapkan lagi tentang definisi sabar itu, ini ada beberapa pemahaman, yaitu sabar merupakan suatu jembatan yang dapat mengantarkan pada suatu keberhasilan atau najah, yaitu ketika nanti di dunia, ketika sedang di dunia, dan kemenangan ketika nanti sudah kita berada di akhirat. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menjamin kesabarannya. Yaitu apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah, cobaan, ujian, musibah, dan segala sesuatu yang menyakitkan, maka jika kita itu bisa sabar dalam menghadapi hal itu semua, maka Allah akan menjamin dan menolong kita dalam bersabar. Allah akan menjamin kesabaran kita. Kemudian biar lebih mudah lagi, sabar yaitu merupakan mujahadatun nafsi, yaitu kesungguhan hati dan jiwa di dalam menjalani ketaatan Allah untuk meraih ridho dan mendapatkan surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi kita semua, bagi seluruh umat yang ada di dunia. Beliau telah mencontohkan akhlak yang baik, sehingga sebagaimana yang ada di dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu merupakan uswah atau suri tauladan yang baik bagi kita. Rasulullah itu menegakkan syariat Islam, menyebarkan agama Islam itu dengan atas atas kesabaran. Coba seandainya Rasulullah itu tidak, ketika menyebarkan agama Islam, kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya itu dengan tidak dibarengi dengan sifat sabar, maka saya yakin kita tidak akan bisa mendapatkan dan melihat Islam yang bisa berkembang hingga saat ini. Soalnya kita bisa melihat sendiri lah. Saya sekarang ada di Mesir, kemudian di Indonesia juga Islam tersebar di mana-mana, di seluruh alam. Bahkan indeks perkembangan agama itu mengatakan bahwa agama yang makin hari makin berkembang itu adalah Islam. Yaitu salah satunya karena berkat Rasulullah tadi itu. Karena beliau telah menanamkan umatnya untuk selalu bersifat sabar. Kemudian sabar merupakan salah satu fadilah yang sangat penting dalam Islam. Allah telah menjelaskan bahwa orang yang bersabar selalu berada dalam kebersamaan Allah. Sebagaimana di dalam ayat innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Yaitu Allah akan selalu mendukung, menguatkan bagi orang-orang yang sabar itu keyakinannya itu mengokohkan sehingga arah hidupnya itu lebih terjamin, arah hidupnya itu lebih terarah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah wahai Rasulullah, wa ma sabruka illa billah, dan pasrahkan kesabaranmu itu hanya kepada Allah. Ayat ini sesungguhnya ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau emang sedang mengalami masa-masa kepedihan, kesudihan yang amat teramat, yaitu ketika beliau ditinggal oleh paman tercintanya Hamzah ibn Abdul Muthalib. Beliau adalah paman yang sangat menyayanginya, yang mati-matian membelanya dari ujaran kebencian dan dari musuh-musuh Allah, dari kaum kafir Quraisy, dari orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Beliau menjadi garda terdepan dalam hal itu. Namun suatu ketika
dalam peperangan Uhud, eh, kebencian kaum kafir Quraisy itu sangat mendalam karena Sayyidina Hamzah itu merupakan tokoh yang sangat pemberani. Ibaratkan seperti kalau kita sering mendengar tuh seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya, tapi sebelum itu beliau sangat pemberani, bahkan ini dikisahkan beliau juga sering memburu harimau seperti itu. Jadi orang-orang Arab itu pada takut atas keberaniannya itu. Tapi makanya atas dasar itu orang-orang Arab itu sangat menentang beliau, sehingga kaum kafir Quraisy itu mengadakan sebuah kayak sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah maka akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat besar. Maka orang-orang pada berlomba-lomba ingin membunuhnya. Nah, salah satu orang yang sangat berambisius untuk membunuhnya yaitu Wahsy. Itu orang Persia yang dari kulit hitam ya. Itu emang benar-benar ingin membunuhnya. Ya, beliau ahli tombak. Maka ketika dalam peperangan Uhud, beliau sangat mengincar itu Sayyidina Hamzah. Akhirnya qadarullah beliau dilempar tombak dan tertusuk di dalam hatinya. Nah, Rasulullah sangat sedih menyaksikan itu. Soalnya beliau langsung menyaksikan langsung kejadian itu. Ketika beliau sudah wafat, kaum kafir itu tidak hanya meninggalkan jasadnya atau menguburkan. Tidak, padahal itu termasuk dari kaumnya. Akan tapi mereka melakukan hal-hal yang di luar batas perikemanusiaan, yaitu dadanya itu dibelah. Dada dibelah, kemudian diambil hatinya, kemudian sama Hindun, istrinya Abu Sufyan itu sampai digigit itu loh, dikunyah, kemudian dimuntahkan kembali. Nggak nyampe situ. Ini hidungnya juga beliau dipotong, kemudian telinganya juga dipotong. Dan intinya ketika Rasulullah menyaksikan itu, ketika selesai peperangan, beliau sangat sedih menyaksikan hal itu, seolah-olah tidak percaya kok bisa sampai segini bangsa Arab kayak gitu, sangat merosok, moralnya sangat rusak seperti itu. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar tetap bersabar. Wasbir, bersabarlah wahai Rasulullah. Kemudian bala ya Rabbi asbir. Baik ya Allah, aku akan bersabar. Maka setelah Rasulullah bersabar, itu apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Yaitu berkat kesabarannya Rasulullah itu, Rasulullah bisa mengubah musuh-musuh Allah yang awalnya sangat menentang, sangat membencinya, itu menjadi sahabat yang sangat mencintainya. Salah satunya yaitu Khalid bin Walid. Beliau ketika sudah memeluk Islam, beliau menjadi panglima peperangan dan mengikuti sudah puluhan bahkan ratusan peperangan, dan disebutkan dalam sejarah beliau juga belum pernah terkalahkan di dalam mengikuti peperangan, sehingga Rasulullah itu juga menjulukinya sebagai Saifullah atau pedangnya Allah kayak gitu. Kemudian lanjut, sifat sabar tuh begitu penting sehingga di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebanyak 90 kali, 90 lebih pembahasan yang membahas tentang sabar, seperti ayat-ayat yang wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kemudian ayat juga innallaha ma'as sabirin. Terus ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saking pentingnya sifat sabar sehingga sifat sabar itu terus diulang agar selalu melekat di dalam di jiwa seorang muslim. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya banyak sekali kebaikan-kebaikan, pahala dan balasan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bersabar. Ya, salah satunya Allah itu sudah menjamin bagi orang yang bersabar, yaitu jaminan surga. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwasanya kalau kita bersabar kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak. Allah telah menjamin itu. Kemudian Allah juga menjamin bahwasanya orang yang bersabar itu akan terhalang untuk masuk ke dalam neraka. Dan banyak lagi jaminan-jaminan. Nanti mungkin bisa saya sebutkan di slide yang selanjutnya. Kemudian Allah menguji hambanya dengan berbagai cobaan untuk mengangkat derajatnya di surga. Terkadang ini yang sering kita lupakan,
bahwasanya ketika Allah menguji kita, sebenarnya Allah itu adalah sangat sayang kepada kita. Allah memberi kesempatan kita agar kita itu bisa semakin dekat dengannya dan derajat kita itu bisa semakin naik. Soalnya segala cobaan itu yang diberikan Allah kepada kita itu pasti sesuai dengan kadar keimanan kita. Sesuai dengan seberapa kuat sih agama kita dalam memegang teguh dalam menjalankan syariat itu. Nah, jadi ketika kita sedang diuji, maka jangan sampai beranggapan bahwasanya Allah itu tidak menerima dengan perilaku kita, tidak menerima dengan sifat kita, sehingga Allah sangat membenci kita. Itu justru hal itu adalah sebaliknya, ya. Jadi tapi dengan syarat, yaitu ketika diuji kita harus bersabar. Kemudian seorang hamba itu membutuhkan sabar dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kita harus menerapkan sifat sabar itu dari berbagai aspek kehidupan, yaitu yang pertama dalam hal ibadah. Gimana cara kita menerapkan? Yaitu ketika kita menjalankan syariat agama, misalkan di dalam sholat, kita benar-benar yakin dan ibadah kita itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ditujukan lillahi taala. Kita benar-benar ikhlas dan yakin bahwasanya ibadah kita itu ditujukan untuk Allah. Soalnya awal mula penciptaan kita itu juga agar kita itu selalu menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dan jin itu agar senantiasa menyembah kepadanya. Tujuan penciptaan kita itu adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Kemudian dalam hal muamalah, misalkan kita menjauhi hal-hal riba, kemudian cara bermuamalah dengan sesama makhluk hidup, nggak hanya kepada manusia, tapi kepada tumbuhan dan hewan. Kita tidak merusak habitatnya, kita tidak menebang pohon secara sembarangan, seperti itu. Kemudian ujian dan cobaan. Ketika kita diuji, kita harus ridho, kita tidak harus mengeluh. Jangan sampai kita mengeluh dan menyesal dengan ujian yang ditimpakan kepada kita. Kita harus sabar menjalani itu semua. Dan meyakini bahwa di balik ujian itu semua pasti ada pembelajaran atau ada tujuan Allah yang diberikan kepada kita, yaitu agar kita tujuan Allah itu agar derajat kita itu bisa terangkat gitu. Karena ketika kita bisa melewati ujian itu, maka Allah telah menjanjikan bahwasanya derajat kita itu akan diangkat kelak di akhirat. Kemudian kemaksiatan. Dalam hal maksiat itu juga kita harus meyakini, kita harus bersabar dalam menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti di sana ada sebab, ada yang mudorot yang ada di balik itu semua. Misalkan kita dilarang untuk berpacaran, nah, maka di situ apa sih pelajaran atau sebab kita dilarang pacaran, yaitu agar kita terhindar dari perbuatan zina, misalkan seperti itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Jadi kita harus meyakini bahwa di balik sesuatu yang dilarang oleh Allah itu di situ pasti ada suatu keburukan yang kita itu agar terhindar darinya. Kemudian dari segi kenikmatan, sabar atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, yaitu ketika kita diberikan dunia, misalkan kita diberikan harta yang melimpah, itu kita juga harus sabar dengan cara kita tidak bakhil atau kita juga tidak israf dalam mempergunakan harta tersebut. Karena misalkan di dalam harta kita itu pasti juga ada harta milik orang lain, ada bagian orang lain, seperti ada haknya orang lain. Kemudian macam-macam sabar dan tingkatannya. Sabar itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Terus yang kedua sabar dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dan musibah. Nah, tapi yang mungkin yang sering kita jumpai itu adalah cuma sabar dalam perbuatan maksiat dan sabar atas perbuatan
atas cobaan yang menimpa kita. Nah, coba saya mana yang lebih utama antara ketiga tadi itu? Yaitu yang paling utama yang tingkatannya lebih tinggi yaitu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Karena karena di situ ada beberapa sebab. Yang pertama adalah Allah menciptakan makhluknya itu untuk senantiasa taat dan beribadah kepadanya, dan itu merupakan tujuan awal diciptakannya manusia, sehingga eh, ketaatan itu sabar terhadap ketaatan itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar terhadap kemaksiatan dalam menghindari keburukan seperti itu. Kemudian yang kedua, Allah lebih menyukai kebaikan karena menurut Allah kebaikan dilipat gandakan 10 kali, sedangkan keburukan dibalas sepadan dengannya. Ketika kita niat ingin berbuat baik kepada Allah, maka niat kita itu sudah dibalas oleh Allah, sudah ditulis bahwa niat baik kita itu ditulis sebanyak 10 kali. Sedangkan ketika kita ingin berbuat buruk kepada Allah, masih meniatkan, berazam ingin berbuat buruk kepada Allah, maka itu hanya ditulis, hanya dicatat oleh malaikat, itu hanya sepadan dengan keburukan yang kita perbuat itu. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulkan bahwasanya antara keburukan melaksanakan perintah baik dengan menghindari perbuatan buruk itu derajatnya lebih tinggi melaksanakan perintah baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika hari perhitungan antara ketaatan manusia setara dengan kemaksiatannya, maka Allah akan mendahulukan ketaatannya. Ketika amal kita ketika ditimbang di akhirat nanti sepadan, tengah-tengah gini, maka Allah akan menjebloskan kita ke surga, akan memasukkan kita ke surga, karena Allah lebih mendahulukan kebaikan daripada keburukan seperti itu. Kemudian selanjutnya, sabar dari segala macam ujian dan cobaan. Ini yang saya jelaskan sabar yang macam sabar yang ketiga ya, yaitu sabar dari segala ujian dan cobaan. Itu banyak sekali macamnya, yaitu dari segala sesuatu yang menimpa kita, seperti kematian, penyakit, kefakiran, kegagalan, permasalahan rumah tangga, hinaan dan celaan orang lain, itu semuanya kita harus sabar. Dan tidak hanya itu, misalkan dalam capek, misalkan kita capek ketika mengikuti pertandingan sepak bola misalkan. Yang penting di sana dalam kecapean kita itu, di sana mengandung suatu nilai-nilai bahwasanya capek kita itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah taala. Misalkan gimana? Kita ketika capek mengikuti tandingan turnamen, tapi kita mengikuti turnamen itu ditujukan agar tubuh kita itu sehat, kuatul jasmani, agar tubuh kita sehat. Kemudian ketika tubuh kita sehat, nanti agar kita bisa kuat menjalankan ibadah, misalkan kita kuat melaksanakan sholat sholat malam misalkan seperti itu, maka hal itu juga akan dihitung dengan pahala. Kan bukankah muslim yang kuat itu lebih baik daripada seorang muslim yang lemah? Sebagaimana hadis itu wal mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Bahwasanya seorang mukmin yang kuat, entah kuat dari segi jasmani maupun rohaninya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah dari segala kebaikan seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan beberapa tadi macam ujian dan cobaan, yaitu tentang kematian. Bahwasanya kematian itu merupakan sesuatu yang pasti, dan itu merupakan janji Allah, takdir Allah yang kita sebagai manusia tidak mengetahui bagaimana kematian kita dan di umur berapa nanti kita akan dicabut nyawanya seperti itu. Akan tapi kadang ketika mendengar kematian, seseorang itu sangat susah untuk meninggalkan itu. Seseorang sangat susah untuk menerima itu, terkhusus bagi seorang perempuan. Soalnya seorang perempuan itu memiliki perasaan yang lebih mendalam daripada
laki-laki, lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya, daripada laki-laki. Sehingga ketika ditinggalkan oleh orang tercintanya seperti eh, anaknya misalkan, atau orang tuanya, atau suaminya, atau orang-orang terdekatnya, maka mereka untuk menghilangkan jejaknya itu sangat susah sekali. Akan tapi sebenarnya kita jangan risau ya ketika kita ditinggal, misalkan ditinggal pergi oleh orang-orang terdekat kita, karena ketika kita bisa ridho dan kita bisa sabar menghadapi itu semua, sebenarnya Allah itu memberikan suatu balasan yang sangat besar kelak di hari kiamat, yaitu salah satunya adalah seseorang akan terhindar dari api neraka. Itu sebagaimana hadis Rasulullah itu pernah bertanya kepada ibu-ibu yang anaknya itu pada meninggal ketika di medan peperangan, sehingga mereka sangat bersedih. Kemudian Rasulullah itu mengatakan kepadanya itu, barang siapa di antara kalian itu yang ridho dan ikhlas atas kepergian anaknya, maka yang ditinggal ketiga anaknya pergi syahid misalkan, ditinggal syahid oleh ketiga anaknya, maka Allah akan memberikan jaminan bahwasanya anak itu menjadi sebab ibunya itu masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Maka seorang ibu itu akan terhindar dari api neraka jika dia dalam hadis itu ridho ketika ditinggal ketiga anaknya di jalan Allah seperti itu. Terus kemudian ada seorang ibu-ibu yang bertanya, bagaimana kalau anak kami itu cuma dua, yang kami cuma ditinggal oleh kedua anak kami? Maka Rasulullah menjawab, wasnaini, ya meskipun kedua anak, maka anak itu akan menjadi penghalang ibu itu untuk masuk ke dalam neraka. Itu salah satu balasan. Kemudian yang kedua adalah Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Sebagaimana hadis itu, Allah itu bertanya kepada malaikat, apakah engkau telah mencabut anak dari hambaku? Kemudian malaikat menjawab, na'am. Kemudian apakah engkau telah mencabut buah hatinya? Kemudian malaikat menjawab, iya. Kemudian Allah bertanya, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku? Kemudian malaikat itu menjawab, hamadaka wastarja'a, yaitu mereka itu memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami segala sesuatu itu hanyalah milikmu dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ketika itu kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuha baital hamdi. Bangunkanlah hambaku itu di surga, yaitu sebuah rumah, yaitu rumah disebut dengan Baitul Hamdi, atau rumah kesejahteraan, penuh dengan kesejahteraan seperti itu. Maka ketika kita ditinggal, maka kita jangan ditinggal oleh orang tercinta kita, maka kita jangan sedih. Kalau sedih itu pasti ya, seorang manusia itu ketika ditinggal pasti juga perasaan sedih itu pasti ada. Akan tapi kita jangan sampai tenggelam di dalam kesedihan itu, sehingga kita menjadi lalai, menjadi lupa kepada Allah. Padahal Allah itu telah memberikan jaminan yang sangat besar bagi orang yang mau bersabar seperti itu. Kemudian Allah memberikan jaminan surga, yaitu di dalam hadis tuh di situ disebutkan bahwasanya jaminan itu diberikan kepada siapa aja. Di dalam hadis menggunakan kalimat sofihi. Sofihi itu orang-orang yang dicintai dan menggunakan kalimat nakiroh. Sehingga orang-orang dicintai itu tidak hanya suaminya saja atau anaknya saja, akan tetapi semua orang yang dicintai baginya, yaitu entah itu teman kerabatnya, entah temannya, entah siapapun itu, akan ketika kita ditinggal mereka dan kita mau sabar, kita sabar dan ridho atas kepergiannya, maka Allah akan memberikan jaminan surga. Kemudian yang kedua tentang penyakit. Ini saya akan menjelaskan beberapa bahwasanya ketika kita ditimpa penyakit, sebenarnya ketika kita bersabar, maka jaminan Allah
kepada kita itu juga sangat besar, yaitu Allah memberikan jaminan surga bagi yang sabar ketika ditimpa musibah berupa penyakit, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Atha ibnu Rabah ya. Itu suatu ketika ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah, beliau itu terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu sejenis lepra, penyakit lepra kalau sekarang, penyakit kulit itu. Nah, itu kemudian ibu-ibu itu datang kemudian menyeletuk dan mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini kena penyakit kusta sehingga auratku itu jadi terbuka. Doakan aku ya Rasulullah, doakan aku, mintakan agar aku diberikan kesembuhan. Orang itu meminta kepada Rasulullah agar dimintakan kesembuhan. Ketika Rasulullah itu ya, ketika beliau berdoa, pasti apapun doanya bakal Allah ijabahi. Akan tetapi orang ini meminta agar doanya agar beliau itu diberikan kesembuhan. Istilah ingin mendahulukan, ingin minta jalan pintas seperti itu. Karena disebabkan agar auratnya itu tidak terbuka ketika dia masih sakit seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah? In syi'ti sobarti walakil jannah. Apabila engkau mau bersabar, maka engkau akan diberikan jaminan surga. In syi'ti sobarti walakil jannah. Kemudian wa in syi'ti da'utullah ayyu'afik. Walakin jika engkau berkenan, jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah memberikan kesembuhan pada penyakitmu. Kayak gitu. Kemudian yang dipilih oleh wanita itu apa? Qalat asbir. Aku lebih memilih bersabar aja. Tapi ketika beliau lebih memilih sabar, maka jaminannya itu adalah surga. Nah, ketika beliau udah memilih sabar, Rasulullah tetap mendoakannya, akan tapi beliau tetap terkena penyakit, akan tapi auratnya itu sudah tidak terbuka lagi. Nah, jadi jaminannya adalah surga bagi orang yang tertimpa penyakit dan mau untuk bersabar. Kemudian yang kedua, di balik sebuah penyakit yang menimpa diri seseorang terdapat suatu rahasia kenikmatan di dalamnya. Itu sebagaimana pernah ada seorang sahabat itu yang kena penyakit demam dan itu gemetaran gini badannya. Kemudian Rasulullah itu melewatinya dan bertanya, kamu itu kenapa kok gemetaran kayak gitu? Kemudian ini loh gara-gara penyakit demamku ini loh. Semoga kemudian beliau ngomong semoga Allah tidak merahmati penyakit demam ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan bilang seperti itu. Sesungguhnya penyakit demam itu adalah dapat faedahnya untuk melebur dosa, dapat melebur dosa sebagaimana alkir khobathal hadid. Itu alat yang digunakan oleh tukang besi itu dapat menghilangkan karat pada besi seperti itu. Kemudian penyakit dapat menghapus keburukan. Ini syaratnya adalah ketika kita tertimpa penyakit akan tapi kita mampu untuk bersabar. Kita ikhlas dengan penyakit yang menimpa kita. Ya. Tapi kita juga harus berusaha untuk mencari solusi ya, gimana agar penyakitnya itu bisa sembuh seperti itu. Kemudian apakah bala itu pertanda bahwa Allah itu marah pada hambanya? Tidak sama sekali. Bahwasanya seorang yang diberi cobaan atau diuji itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi semakin besar kadar keimanannya, maka ujiannya itu akan semakin besar pula ini. Kullama zada imanuhul muslim izdada bala Allahi lahu. Semakin bertambah imannya seorang muslim, maka semakin besar pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi seharusnya kita itu harus bangga ketika Allah menguji kita, ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, berarti Allah itu kita itu tahu bahwa sebenarnya iman kita itu kuat gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengeluh ketika diberikan cobaan tadi. Tapi syaratnya kita harus sabar ketika menghadapi cobaan tadi itu loh. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Cobaan itu akan senantiasa bersama orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa
apapun. Jadi bala itu dapat melebur dosa, ya. Ketika kita diberikan sebuah ujian, sebuah bencana, akan tetapi kita mampu bersabar, kita makin dekat dengan Allah, kita merenungi dan bahwasanya Allah itu adalah maha kuat, maha segalanya, dan kita itu adalah hamba yang lemah, dan kita beribadah hanya dikhususkan untuk kepadanya, sehingga kita akan menjadi iman kita semakin kuat atas percobaan tersebut, maka dosa tersebut akan eh, apa akan dilebur atas perbuatan kita tadi itu. Sehingga semua bencana musibah yang ditimpakan kepada kita itu bukan berarti Allah marah atau Allah benci kepada kita, akan tapi sebaliknya. Justru Allah itu sebagai bukti bahwa Allah itu cinta kepada kita, yaitu untuk mengawasi, menguji hambanya, menghapus dosa-dosa kita, dan juga untuk mengangkat derajat kita, sebagaimana tadi yang telah saya jelaskan, dan mengangkat derajat kita di surganya Allah. Kemudian hikmah di balik ujian. Itu banyak sekali hikmah yang ada di balik ujian. Salah satunya yaitu diangkat derajat kita. Sebagaimana bala itu atau musibah yang menimpa kepada kita itu sebenarnya untuk membedakan bahwasanya ketika kita diuji nanti, kita bisa menempatkan sebenarnya kita ada di tingkatan seberapa sih, kayak gitu. Derajat kita itu ada di mana sih, seperti itu. Seandainya tidak ada bala atau tidak ada cobaan yang menimpa kita, mungkin semua orang bakal sama. Dan apabila kita renungin lagi, kita renungi, maka hal ini apabila kita terapkan ke kehidupan sehari-hari, seseorang ketika tidak diberi cobaan, maka mereka itu tidak ada gairah untuk meningkatkan dirinya itu bisa lebih baik, seperti itu. Maka dengan adanya balak tadi itu, bencana tadi itu, atau cobaan tadi itu, maka ketika kita bisa bersabar, maka derajat kita itu akan dinaikkan terus. Ketika sudah naik, kita bisa bersabar, maka akan terus naik, dan terus naik. Nah, kemudian yang kedua, agar terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Ini jelas, ketika kita diberi suatu kenikmatan yang melimpah, tapi kita tidak bisa sabar, maka kita akan sifat sombong itu akan menyelimuti diri kita. Sebagaimana Fir'aun yang ketika memiliki kedudukan, memiliki anak yang banyak, kemudian memiliki rakyat dan dihormati oleh semua orang, memiliki harta yang melimpah, sehingga dia bersifat sombong. Bahkan puncak-puncaknya dia tidak mengakui bahwasanya Allah itu ada zat yang lebih tinggi di atasnya. Dia menganggap bahwa dirinya itu adalah sudah yang paling tinggi, sehingga kalau ketika kita bisa bersabar di dalam ujian tadi itu, maka sifat sombong dan angkuh itu dapat kita hindari. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan manusia merindukan surga. Kita tidak akan merindukan surga kalau kita belum pernah merasakan pahitnya dunia. Ya, kalau dunia yang kita tempatin ini semuanya serba nikmat, kenikmatan semua sudah ada, kebahagiaan yang kita miliki itu ada, kemudian sangat indah, sangat nyaman, maka kita tidak akan pernah merindukan surga. Padahal dunia itu hanyalah titipan. Sedangkan setelah dunia masih ada kehidupan yang kekal, yang itu lebih indah daripada dunia dan seisinya. Kemudian agar tidak lupa terhadap Allah, bahwasanya Allah itu maha kuat. Ketika kita merenungi bahwasanya kita tertimpa penyakit misalkan, maka kita itu sebenarnya sangat lemah gitu loh. Dan di balik kelemahan kita itu masih ada zat yang sangat kuat gitu. Ya. Jadi ketika kita bisa bersabar, maka kita itu tidak akan lupa bahwasanya Allah itu merupakan zat yang maha kuat. Kemudian mengetahui bahwa Allah itu cinta pada hambanya. Kemudian buah dari kesabaran. Ini mungkin bisa dibaca aja mengingat waktu. Ridho terhadap ketetapan Allah dan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian sabar merupakan sebab datangnya suatu pertolongan dari Allah dan menaklukkan musuh.
sabar akan mendatangkan kecintaan dari Allah karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan mereka dengan penuh kelembutan, kasih sayang dan pertolongannya. Kemudian selanjutnya contoh dari sabar ya. Itu banyak sekali contoh-contoh sabar, akan tapi saya mungkin cuma mau ngasih beberapa contoh aja, memaparkan beberapa contoh aja di sini, yaitu yang pertama adalah sabarnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diuji Nabi Ayub, maaf. Nabi Ayub itu diuji waktu itu beliau berumur 80 tahun. Kemudian beliau diuji agar dengan segala kenikmatan yang dimilikinya, beliau memiliki kehormatan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di kaumnya, kemudian memiliki harta yang melimpah, keluarga, anak-anaknya yang banyak, dikatakan pada waktu itu ada 14, kemudian beliau itu ditimpa penyakit yang sangat parah selama 18 tahun. Akan tapi beliau sangat sabar menghadapi itu, bahkan semua itu anak-anaknya itu semua dicabut satu persatu, sehingga anaknya semuanya meninggal, kemudian hartanya itu juga beliau benar-benar miskin, tidak memiliki harta sama sekali, bahkan untuk hidup itu saja beliau sangat tidak ada makanan, sehingga istrinya yang sangat setia itu beliau kerja demi untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian mungkin karena sangat ujiannya itu sangat berat sehingga istrinya itu merasa iba itu. Kemudian istrinya mengatakan, kenapa kamu tidak berdoa saja agar Allah itu menyembuhkan penyakitmu. Kemudian Nabi Ayub itu mengatakan, aku ini telah hidup, telah menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah selama 80 tahun. Dan selama itu juga, selama aku akan bersabar sebanyak tahun yang telah Allah berikan kenikmatan kepadaku, seperti itu. Kemudian berkat kesabaran beliau, akhirnya suatu ketika Allah mencabut semua penyakitnya, dihilangkan, kemudian dikembalikan lagi saudara-saudaranya, wa najainahu minal gham wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Maka Allah itu menghadirkan kembali keluarganya yang telah meninggal semuanya, bahkan dilipat gandakan. Yaitu setelah Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, Allah itu mengkaruniai anak sebanyak 28 anak. Di dalam beberapa literatur menyebutkan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabarnya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini merupakan Nabi salah satu ulul azmi ya. Itu yang beliau mungkin kisahnya itu sangat lengkap yang ada di Al-Quran. Al-Quran itu membahas beberapa ayatnya itu banyak sekali, misalnya seperti ayat tentang ayat tentang tentang cerita-cerita, kemudian ayat tentang hukum, dan ayat tentang kisah itu yang paling lengkap itu adalah surat Yusuf. Itu diceritakan dari awal dari sampai akhir bagaimana kehidupan Nabi Yusuf dengan sangat rinci kayak gitu. Yaitu coba bisa dibaca sendiri, yaitu beliau terpisah dari keluarganya waktu masih kecil, kemudian negaranya kemudian diasingkan selama 20 tahun, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan beliau sampai menjadi budak setelah sebelumnya hidup serba mulia dari keturunan orang yang mulia. Kemudian belum lagi fitnah dari wanita yang yang ingin mengajaknya berzina seperti itu. Kemudian kalau nggak mau beliau dipenjarakan seperti itu. Ini merupakan suatu musibah, suatu bencana yang sangat besar lah. Sehingga akan tapi Nabi Yusuf berhasil melewati itu semua, sehingga setelah melewati cobaan itu beliau diangkat derajatnya dan bahkan kedudukannya di dunia itu juga diangkat. Kemudian yang ketiga itu ada sahabat Imran bin Husain. Itu ditimpa penyakit selama 30 tahun. Itu beliau sakit perut sehingga saking parahnya itu sampai beliau menderita kelumpuhan gitu. Tapi berkat kesabarannya itu
malaikat itu setiap hari mendatanginya dan menyampaikan salam kepadanya. Kemudian suatu ketika beliau pernah meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Akan tapi karena beliau orang soleh ya, kemudian disembuhkanlah penyakit itu. Tapi ketika disembuhkan penyakitnya, dihilangkan penyakitnya, malaikat tidak lagi eh, mendatanginya setiap hari dan menyampaikan salam. Akhirnya beliau berdoa lagi, ya Allah, berikanlah aku penyakit kembali agar malaikat itu senantiasa memberikan aku salam seperti sebelumnya. Seperti akhirnya Allah memberikannya suatu penyakit gitu. Itu berkat karena kesabarannya. Ketika beliau diberikan penyakit, padahal orang lain itu sangat iba kepadanya. Akan tapi beliau mengatakan kepada orang-orang itu, ma ahabballah ahbabtuhu. Aku itu mencintai atau menyukai apa yang disukai oleh Allah, seperti itu. Maka apapun yang diridhoi oleh Allah, maka beliau akan suka. Kemudian selanjutnya adalah Ummu Sulaim dan suaminya. Itu merupakan buah hatinya itu yang sangat dicintai, sakit parah, akhirnya meninggal dunia. Tetapi berkat keteguhan Ummu Sulaim, beliau menyembunyikan kesedihan itu, bahkan ketika suaminya pergi, ketika bekerja, kemudian ketika pulang, beliau mengatakan kepada suaminya bahwa anaknya itu sedang istirahat. Tapi suaminya itu mengira bahwa anaknya itu ya istirahat, tenang, tidur, hanya sekedar itu. Akan tapi ketika pagi hari beliau mengatakan kepada suaminya bahwasanya beliau bertanya, bagaimana seseorang ketika berhutang kepada orang lain, akan tapi ketika orang itu mau mengambil hartanya, orang itu tidak mau mengembalikan uang tersebut. Kemudian suaminya mengatakan seharusnya orang itu tidak melakukan hal seperti itu karena itu bukan haknya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, begitulah keadaan kita sekarang. Allah telah menitipkan kita seorang anak dan sekarang Allah ingin mengambil kembali anak tersebut. Nah, coba ini, ketika diberikan musibah sebesar itu, tapi beliau masih tetap sabar dan sampai menutupi kesedihannya itu sampai suaminya sendiri tidak tahu kayak gitu loh. Kemudian ini syarat sabar ketika menghadapi musibah. Ketika kita ditimpa musibah, maka apa yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah kita harus sabar ketika mendapatkan pukulan pertama. Ketika kita mendapatkan informasi buruk, misalkan kabar buruk bahwasanya misalkan saudara kita kecelakaan, misalkan seperti itu, atau kita tidak lulus senam PTN, atau kita tidak lulus SBMPTN misalkan, atau skripsi kita, judul kita tidak diterima kayak gitu, atau lain sebagainya. Maka ketika kita baru pertama kali mendengarkan itu, yang harus ditanamkan pada diri kita itu, kita harus sabar. Ketika menerima informasi itu, kita harus sabar. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah sabar, maka kita harus mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan dan memasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kemudian berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Ya Allah, berikanlah balasan yang besar dalam musibahku ini. Kemudian berikanlah aku sesuatu yang lebih baik, gantilah sesuatu yang lebih baik dari musibah yang telah menimpa aku, seperti itu. Hadis ini ada kisah itu Ummu Salamah dan Abu Salamah itu merupakan seorang sahabat yang telah memeluk Islam di awal-awal dan keimanannya sangat kuat. Bahkan beliau merupakan salah satu orang yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dekat dengan Rasulullah. Suatu ketika Abu Salamah itu beliau wafat di dalam medan peperangan, kalau nggak salah medan Badar, kalau nggak salah. Nah, beliau ketika wafat kemudian Ummu Salamah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Nah,
Ketika beliau berdoa seperti itu, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku ini, wa khlufni khairam minha, dan gantilah musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Beliau merupakan sahabat senior yang sangat imannya sangat kuat, dan mungkin nggak ada lagi orang yang lebih lebih baik darinya kayak gitu. Beliau Ummu Salamah masih apa namanya, mungkin dalam hatinya itu masih diselimuti keraguan kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah, setelah beliau melewati masa iddah selama 40 hari, apa yang terjadi? Rasulullah mendatanginya dan kemudian meminangnya. Jadi balasan dari doanya itu tadi, doanya itu dikabulkan, yaitu wakhlufni khairam minha. Ya, orang yang lebih baik dari Abu Salamah yaitu ya Rasulullah itu sendiri. Sehingga beliau dipinang Rasulullah dan menjadi istrinya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadapi musibah, yaitu kita harus sobrul jamil, yaitu menerima dengan lapang hati dan ikhlas tanpa adanya keluhan dan kekecewaan. Kemudian yang kedua adalah sabar atas maksiat. Teman-teman yang berbahagia, sabar atas maksiat ketika kita melakukan sebuah maksiat, itu bukan berarti kita itu selalu jauh kepada Allah. Tapi Allah itu sebenarnya ingin kita itu Allah itu ingin kita dekat kepadanya melalui jalan maksiat tadi itu. Yaitu ketika kita maksiat, kemudian kita ingat, kita langsung bertaubat segera mungkin. Tidak ditunda-tunda. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa maksiat itu tidak masalah. Enggak. Terus membolehkan maksiat, bukan seperti itu. Akan tetapi ketika seseorang telah maksiat, kemudian dia sudah ingat, maka ketika orang itu tadi langsung bertaubat, maka sebenarnya itu merupakan cara Allah agar kita untuk bisa mendekat lagi kepada Allah, seperti itu. Maka solusi bagi orang yang telah melakukan maksiat, terlanjur melakukan maksiat, yaitu agar bersabar, kemudian segera taubat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Soalnya ketika nanti kita tunda-tunda, itu akan menyebabkan suatu hal ketagihan. Kalau kita udah ketagihan, maka kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar itu bakal susah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas menjalankan ketaatan. Nah, inilah merupakan tingkat sabar yang paling tinggi, yaitu para anbiya itu kesabarannya bukan dalam hal maksiat atau dalam hal musibah cobaan lagi, akan tapi sabarnya itu dalam menjalankan ketaatan Allah, perintah Allah. Maka ketika kita ingin mengikuti jejak mereka sampai pada makomnya mereka, maka kita juga ketika menjalankan ibadah, kita juga harus benar-benar lillahi ta'ala. Segala sesuatu itu. Kita ingin membantu Allah, orang lain, kita ingin sholat, kita ingin puasa, benar-benar lillahi ta'ala tanpa ada perasaan ria atau ingin dipuji oleh makhluk, seperti itu. Maka kisah-kisah yang sangat besar, seorang yang ketaatannya itu dalam menjalankan syariatnya itu salah satunya adalah Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih putranya. Bayangkan, Nabi Ibrahim pada waktu itu telah puluhan tahun menunggu, soalnya beliau ini mandul seperti itu. Akan tapi beliau berdoa, kemudian sama Allah diberikan sebuah keturunan, yaitu Nabi Ismail. Nah, ketika Allah telah memberikan keturunan itu, Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Coba di sini kita bisa membayangkan nggak seberapa berat cobaan Nabi Ibrahim pada waktu itu. Sudah susah-susah ingin memiliki anak, tapi ketika sudah diberikan anak, Allah menyuruhnya agar agar mau menyembelihnya, seperti itu. Akan tapi karena beliau tetap bersabar dan menjalankan perintahnya, taat kepada Allah, akhirnya beliau banyak sekali yang diberikan Allah kepadanya, seperti air Zam-Zam misalkan, berkat perintah Allah tadi itu. Kemudian bangunan Ka'bah yang
sampai sekarang ini masih dilestarikan oleh seluruh muslim yang ada di dunia seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sahabat keluarga Yasir yang disisa oleh kaum kafir Quraisy. Beliau merupakan satu keluarga yang dari keturunan budak, akan tapi beliau sangat teguh dalam dalam menerima Islam, dalam memeluk Islam. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu sangat membencinya, dan orang lain itu tidak bisa membantunya sebab dia itu kedudukannya sebagai budak. Sedangkan budak pada waktu itu diperbolehkan majikannya itu untuk melakukan apapun. Nah, ketika itu Yasir dan anaknya Muammar dan istrinya Sumayyah itu disiksa, bahkan istrinya itu menjadi salah seorang syahidah yang pertama, orang perempuan yang mati di jalan Allah yang pertama. Beliau disiksa oleh kaum kafir Quraisy, bahkan naudzubillah beliau itu sampai ditusuk kemaluannya itu sampai beliau meninggal. Itu sungguh kejam lah siksaan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian istrinya kemudian Masyitoh yang Sayyidah Masyitoh itu yang sampai-sampai kisahnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau adalah anaknya Fir'aun, akan tetapi beliau menganut agama Allah, sehingga ketika Fir'aun mengetahui itu, beliau bersama keempat anaknya itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu loh, digodok hidup-hidup seperti itu. Dan itu ketika menyaksikan anaknya itu, beliau menyaksikan secara langsung seperti itu. Maka ketika itulah salah satu cobaan yang sangat berat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini beberapa contoh. Kemudian siapakah orang yang paling berat ujiannya, yaitu adalah Rasulullah. Beliau dari segala macam kesabaran itu beliau telah melewati hal itu. Beliau dicaci maki sama orang kafir Quraisy, kemudian beliau juga diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam di siang maupun malam itu. Sehingga suatu ketika Sayyidah Khadijah itu bertanya, "Ya Rasulullah, tidurlah, ini udah malam itu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak ada waktu lagi untuk istirahat." Jadi beliau emang benar-benar taat dalam menjalankan perintahnya Allah seperti itu. Kemudian apa yang dapat menguatkan kesabaran kita? Yaitu hal-hal yang bisa menguatkan kesabaran, yaitu salah satunya pertama mengurangi hasrat memiliki dunia. Kita jangan memandang orang lain, biasanya dunia itu kita bisa terlena itu ketika kita melihat orang lain yang memiliki kelebihan, misalkan harta yang melimpah, terus kemudian kita memiliki rasa iri, sehingga hal itu yang menyebabkan kita untuk melakukan kemaksiatan yang lebih dalam seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa kita itu milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Ya, kalau kita sudah yakin akan itu, maka insya Allah kesabaran kita itu akan makin kuat. Kemudian meyakini bahwa tidak ada balasan untuk orang yang sabar kecuali surga. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu yakin bahwa kesenangan itu pasti akan datang. Ya, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebagai penutup ya, itu sebenarnya kunci utamanya dalam kita melatih kesabaran itu adalah kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita mengerjakan sesuatu itu dikarenakan ditujukan untuknya. Lillahi ta'ala, segala sesuatu itu lillahi ta'ala. As-sabru anillah, yaitu sabar kepada Allah, yaitu. Ketika kita sudah bisa sabar kepada Allah, maka ketiga macam sabar yang telah saya sebutkan tadi, insya Allah itu bakal bisa kita lewati seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Nanang atas materinya. Tadi udah banyak banget, sangat komprehensif, sangat lengkap mengenai kesabaran tuh teman-teman. Mulai dari tadi ada definisi sabar, terus juga masuk ke
apa pentingnya sabar, terus ada macam-macam kesabaran yang juga dijelaskan sama Mas Nanang tadi. Terus juga bagaimana kita menghadapi kesabaran dalam berbagai hal, kematian, penyakit atau ujian-ujian lainnya. Terus ada hikmah-hikmah di balik ujian. Ada juga contoh kisah-kisah kesabaran di zaman Nabi dulu. Terus tadi terakhir ada bagaimana cara menguatkan kesabaran atau melatih kesabaran. Nah, itu sudah banyak tuh poin-poin yang disampaikan sama Mas Nanang. Mungkin kemudian teman-teman kalau misalnya aku mau buka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kalau misalnya ingin bertanya silakan bisa langsung angkat tangan atau langsung ngomong bisa, atau kalau nggak bisa bisa via chat, silakan dituliskan pertanyaannya. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau nanya nih Mas Nanang. Ya. Gini, kita itu mungkin sering dengar orang bilang itu ada sabar itu ada batasnya. Peristiwa ini kayaknya udah nggak bisa ditahan lagi nih, udah lebih dari batasan sabar saya gitu. Nah, sebenarnya menurut Nanang sendiri, apakah sabar itu ada batasnya? Kalau ada batasan sabar itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya ya, sabar itu ya nggak ada batasnya. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa saya itu sudah bersabar, kemudian sudah, misalkan ini, ditimpa penyakit sudah puluhan tahun, kemudian saya sudah melakukan ini, saya itu udah bersabar misalkan. Terus tetapi Allah belum memberikan kesembuhan juga pada penyakit ini. Ya Allah, kemudian aku sudah nggak kuat lagi seperti itu. Maka sebenarnya orang itu merupakan karakter seorang muslim yang lemah ya. Kalau menurut saya itu. Karena sebagai seorang muslim, jika dia sudah meyakini bahwasanya balasan dari kesabaran itu adalah sangat indah dan sangat besar kelak di hari kiamat, kemudian dia juga meyakini bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat kita kelak di hari kiamat. Itu ketika orang itu telah meyakini itu, maka sebenarnya hal itu orang itu tidak akan mengatakan hal seperti itu, mengatakan bahwasanya kesabaranku itu telah habis seperti itu. Nah, jadi ketika ada orang yang mengatakan seperti itu, maka hal ini juga disesuaikan dengan taraf keimanannya. Ya, sebenarnya orang itu merupakan orang yang putus asa seperti itu ketika mengatakan bahwa kesabaranku telah habis. Soalnya Allah itu kan sudah yakin. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya kesabaran itu disesuaikan dengan tingkat keimanannya gitu. Jadi ketika keimanannya itu sudah kuat, maka ujian yang diberikan itu juga semakin berat seperti itu. Jadi ketika dia mengatakan kesabaranku sudah habis, aku nggak kuat, sebenarnya orang itu ya putus asa tadi itu, dia sudah menyerah gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya berarti balik lagi ke kualitas keimanan manusianya masing-masing ya. Iya. Ketika kita suatu saat sadar kalau kita udah nggak tahan sama suatu cobaan, berarti itu mungkin iman kita yang harus dipertanyakan. Berarti Iya. masih belum sepenuhnya yakin kalau sabar Iya. itu akan diganti dengan indah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu ya. Mungkin Ya. sebenarnya gini, kalau untuk menanamkan kesabaran itu mungkin sebenarnya kita yang perlu kita lakukan itu melihat atau membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu bagaimana dalam menghadapi ujian, cobaan seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan musibah kita. Misalkan Nabi Yusuf yang ditimpa dengan berbagai fitnah, cobaan seperti itu tadi, kemudian kita analogikan dengan cobaan yang menimpa kita. Apakah kita itu seperti cobaan kita itu apa sudah sama seperti nabi-nabi terdahulu gitu loh. Seperti cobaannya Nabi Ibrahim, seperti cobaannya Nabi Muhammad, seperti cobaannya Nabi Yusuf, seperti itu. Apakah sudah kesabaran kita itu kira-kira di levelnya mana gitu loh. Di tingkat berapanya beliau gitu loh. Nah, ketika mereka sudah memikirkan hal itu, insya Allah ketika dia sadar, insya Allah nggak bakal berpikiran seperti itu, berpikiran bahwasanya dia sabar itu ada batasannya seperti itu. Soalnya mungkin nanti dia akan mengelak, ya
mereka kan nabi, kalau aku kan manusia biasa, nggak ada yang membedakan itu, ya. Selagi kita mau berusaha untuk bersabar, untuk memantapkan keimanan kita, insya Allah itu Allah juga akan menjamin kesabaran kita. Tadi juga sudah saya hadiskan, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, maka Allah telah memberikan jaminan atas kesabaran tersebut. Maka ketika dia sudah sabar dan kesabarannya itu sudah misalkan di puncak maksimal dan tapi dia terus konsisten dalam kesabarannya itu, maka insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih indah daripada itu. Seperti itu Mas Alfi. Ya, iya. Baik lagi teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, di sini udah ada beberapa teman-teman nih, ada Mbak Maula mungkin, ada Mas Deski, Mas Habibi, Mbak Suci, Mbak Nining, Mbak Fauzia. Ini ada Mas Komando, Salam, Tekumseh, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya Mas Salam angkat tangan ya. Silakan Mas Salam. Cek. Iya. Oke. Dengar kan? Jelas, aman-aman. Enggak lagi sama anak Al-Azhar nih. Iya kan, tadi sabar ya. Tadi langkah-langkah sabar tuh ada yang 3 itu tadi ya. Coba lihat lagi, Mas Nana. Yang ada ngucap istirja, terus terakhir Jamil, Asobru Jamil itu. Tadi sebelumnya. Udah ya. Bukan yang ini, yang mana ya tadi ya? Ini. Bukan. Ini. Ya. Syarat sabar kan ketika menghadapi musibah. Pertama tuh sabar ketika mendapat pukulan pertama, terus mengucap istirja, innalillahi kan. Yang terakhir itu menerima dengan lapang hati. Yeah. Nah, kadang kan ya orang sabar tuh kalau disimpan dalam hati terus kan bisa bahaya kan, misal terlalu memendam perasaan gitu kan. Nah, cara mengungkapkan misal kekecewaan atau rasa sedih yang baik itu caranya gimana? Apa ya dengan bikin status, story, atau gimana? Ya, gitu Mas Nanang. Makasih. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya, gimana cara mengungkapkan kesabaran kita? Kalau dipendam emang mungkin nanti akan bikin kita sakit hati terus seperti itu. Akan tapi kalau diungkapkan, mungkin nanti kita akan menjadi marah. Kadang seperti itu ya. Kadang kita ada di posisi seperti itu. Nah, sebenarnya hal itu bisa dihindari. Sabar tuh maksudnya gini Mas Alam. Sabar tuh kita bukan berarti ketika kita ditimpa sesuatu, kemudian kita hanya diem saja, kemudian kita pasrah dengan keadaan yang menimpa kita. Entah itu sabar dari segi penyakit, entah itu sabar dari segi perasaan, entah itu sabar dari segi pemikiran, entah dari segi apapun. Ketika kita memandang suatu perasaan, mungkin ada sesuatu yang menyakitkan bagi kita itu loh. Kemudian bagaimana cara menyikapi kita sabar itu loh. Kadang kita juga sudah nggak kuat, mungkin seperti itu. Nah, mungkin cara menyikapinya itu mungkin ya ini sih lebih mencari tempat atau orang atau intinya tempat yang dimana dia itu bisa menjadi nyaman. Misalkan ketika tadi itu ada suatu masalah misalkan dengan orang ya, misalkan dengan orang. Bagaimana cara mengungkapkannya? Yaitu mungkin dengan mendatangi orang terdekatnya, kemudian menceritakan keluh kesahnya, kemudian minta solusinya, seperti itu. Atau kalau mungkin kita tidak bisa seperti itu, mungkin kita gimana sebisa mungkin untuk melupakan hal itu dengan cara yang menurut kita itu nyaman. Misalkan kayak kita enaknya ketika lagi
keadaan memanas seperti itu, kita suka main bola misalkan seperti itu, atau ngumpul-ngumpul ngopi bareng sama teman-temannya kayak gitu, atau kita main 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 game misalkan seperti itu ya nggak masalah dengan seperti itu. Atau syukur-syukur kalau bisa melakukan dengan hal-hal positif seperti membaca Al-Quran misalkan, kemudian mentadabburi makna-makna ayatnya seperti itu. Insya Allah hal itu akan bisa hilang sendiri gitu loh. Jadi cara pengungkapannya kalau menurut saya ya tidak bisa tepat, tidak bisa dengan langsung di media sosial misalkan seperti itu. Kemudian mengungkapkan keburukan-keburukan orang kayak gitu karena kita sudah tidak kuat, tidak bisa seperti itu karena itu merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita mencari solusi dulu, mencari islah kebaikan kira-kira mana yang hal-hal yang membuat pikiran kita tadi itu bisa tenang. Kalau kita sudah menemukan itu, maka ya insya Allah perasaan tadi itu juga akan hilang seperti itu dengan sendirinya. Misalkan seperti saya ini, ketika ada suatu permasalahan, biasanya saya itu menceritakan kepada teman terdekat saya, seperti itu. Ini kemudian saya bukan tidak bisa langsung mengumbarnya di media sosial, kemudian yang bisa dikonsumsi oleh publik seperti itu enggak. Kalau ini pembahasannya tentang sesuatu yang agak buruk ya, mungkin mencakup dengan aib orang lain misalkan seperti itu. Nah ini menceritakan kepada orang lain itu enggak masalah, menceritakan aib itu enggak masalah, orang lain itu enggak masalah. Tapi tujuannya untuk islah, untuk suatu kebaikan, untuk mencari solusi di dalam permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu Mas Alam. Oke, teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kita masih punya waktu sampai 10.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Iya, oke. Oke, kalau tidak ada, mungkin terakhir nih, kayaknya dari saya nih Mas Nanang. Oh ya, itu Mas Alam, kenapa? Oke. Nah, mungkin ini nih. Tadi kan kita bahas sabar itu dalam konteks diri kita sendiri. Gimana cara kita melatih kesabaran, gimana cara kita menghadapi ujian dengan kesabaran dan sebagainya. Nah, mungkin yang saya tanyakan, kadang kita itu sering juga ketemu orang lain atau teman kita yang tidak sabaran gitu. Apa-apa marah, apa-apa tidak sabar dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai temannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang tidak sabaran seperti itu? Ini gitu aja Mas Anang. Gitu. Ya namanya karakter itu ya. Kadang tiap orang itu memang berbeda. Ketika menimpa sesuatu, ketika dikasih sesuatu, itu cara responnya itu emang berbeda. Kadang ada orang yang emang ketika dikasih suatu hal yang agak menyakitkan, emang seperti itu misalkan, itu mereka ngeresponnya langsung negative thinking seperti itu. Kemudian kalau ada seorang yang misalkan dikasih sesuatu yang menyakitkan, itu selalu berpikiran positif dan nggak pernah memikirkan hal-hal buruk seperti itu. Dan itu kita juga nggak bisa mengelak dari sana, karena itu merupakan tabiat, dan tabiat itu sangat susah dirubah. Itu harus perlu adanya istimror atau terus-menerusan untuk dilatih seperti itu. Maka kalau halnya seperti itu, permasalahannya seperti itu, kalau menurut saya, kita itu harus memahami dari orang itu. Jadi at-tafahum di situ sangat penting. Jadi kita harus memahami karakter orangnya seperti itu. Kalau orangnya seperti itu, ya udah, kita nyari solusi yang terbaik gimana. Misalkan ketika orangnya itu agak keras kepala misalkan, dan dikit-dikit agak ceroboh seperti itu, maka kita harus deketin misalnya. Ini jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini. Misalkan dengan ucapan itu nggak bisa, coba kita deketin lagi dengan misalkan diajak nyantai, misalkan seperti itu, ngobrol bareng seperti itu, atau dengan hal-hal yang sekiranya dapat menenangkan dirinya seperti itu loh. Kemudian mungkin lebih mendekati dirinya lagi, dan
ya itu sih faktor utamanya sih kita harus saling memahami sih. Kita harus memahami gimana keadaannya orang itu, karakternya orang itu. Kalau orangnya emang seperti itu, ya udah kita yang menyesuaikan, bukan orangnya yang menyesuaikan kita. Ya, cara menyikapi itu dari kita sendiri, jangan dari orang lain. Kalau orang lainnya seperti itu, setelah kita ingatkan, setelah kita usahakan masih tetap nggak bisa, ya udah kita yang apa namanya, yang merubah diri kita, ya menyesuaikan dengan alurnya beliau. Mungkin seperti itu, Mas Alfi. Oke, tadi Mas Alam ada yang mau ditanyakan lagi ya? Silakan. Oh, lewat chat. Oke, silakan. Bisa. Nanti aku bacain. Tuh, tips sabar dalam menuntut ilmu. Itu gimana tuh Mas Nanang? Tips sabar dalam menuntut ilmu. Ini ada ini ya, mungkin beberapa kisah ulama itu. Kalau tipsnya itu kita yang pertama itu harus apa namanya, mengetahui fadilah ilmu itu sendiri. Pentingnya ilmu itu sendiri itu apa? Kira-kira ilmu itu penting apa enggak? Enggak cuma ilmu ini, enggak cuma ilmu agama, tapi segala ilmu, ya. Segala ilmu itu memiliki penting, kecuali ilmu-ilmu yang jelas-jelas nyata seperti ilmu sihir misalkan seperti itu. Yang jelas-jelas untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti itu. Tapi juga mungkin ada kalanya belajar ilmu sihir itu juga penting seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk membentengi diri kita ketika kita ada penyerangan hal-hal yang sifatnya gaib seperti itu. Ya, ini kalau udah bicara sama orang Banyuwangi, insya Allah mungkin bahasanya lebih ke sana ya. Jadi gambarannya itu udah ke sana. Jadi tips-tipsnya itu gini, mungkin kalau saya sih emang kadang suka beli kitab-kitab yang apa namanya, tentang kisah-kisah orang terdahulu. Ini di belakang saya kita ada beberapa kitab yang emang khusus membahas bagaimana orang-orang ulama dulu itu apa namanya, menuntut ilmu. Salah satunya seperti ini, kitab yang sering kita kaji yaitu kitab Ajurumiyah. Mungkin kalau dalam bidang sorof pernah dengar ya, kitab Ajurumiyah. Itu kitab itu pernah disyarah oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, beliau itu dulu ketika di Azhar itu beliau itu seorang hanya tukang lampu gitu loh. Lampu zaman dulu itu pakai api. Lampu zaman dulu pakai api. Kemudian ketika beliau menyalakan api, ketika waktu itu ada kajian, ada orang-orang yang sedang ngaji, kemudian api itu tumpah. Beliau membuat kesalahan sehingga di sana pengajiannya jadi kacau. Akhirnya beliau dihina sama orang-orang seperti itu, sama pelajar pada waktu itu. Kamu tuh orang bodoh gitu, nggak bisa apa-apa, nggak becus, misalkan seperti itu. Intinya cemohan-cemohan seperti itu. Kemudian cemohan inilah yang menjadikan motivasi sehingga beliau itu giat belajar. Jadi yang awalnya cuma bekerja sebagai yang menyalakan lampu untuk memfasilitasi anak-anak yang belajar, beliau berubah, di samping itu beliau giat dalam membaca kitab misalkan, kemudian dalam mengarang kitab, dan dari ikut kajian ini, sehingga sampai beliau menjadi ulama besar. Bahkan kitabnya sampai sekarang itu dijadikan kitab rujukan utama yang dipelajari oleh mubtadi, oleh orang pemula. Semua orang mengakui atas kehebatannya beliau. Nah, ini salah satu kitab. Kemudian di sini ada Syekh Hasan itu. Beliau masih hidup. Beliau dari ulama Syam atau dari mana saya kurang paham, lupa. Beliau punya yayasan juga di Indonesia. Kalau nggak salah di Cianjur itu. Syekh Hasan itu. Nanti bisa dicek itu. Nah, beliau itu siapa? Beliau dulu ketika datang ke Azhar itu statusnya seperti saya, orang luar negeri, bukan orang Mesir asli. Nah, beliau ketika nyampe di sini itu bahasanya itu kayak awal. Ngomong bahasa Arab itu kayak kurang bisa seperti itu. Jadi emang benar-benar dari nol. Tapi yang beliau kerjakan apa? Beliau sungguh-sungguh belajar selama setiap hari hanya tidur 4 jam seperti itu. Kemudian
sehari-hari dihabiskan waktunya untuk membaca, kemudian untuk beliau membagi waktunya 12 jam untuk belajar, kemudian beberapa jam untuk mengambil wawasan dengan sesama temannya, kemudian 4 jam untuk tidur, dan sisanya juga untuk yang berkaitan dengan ilmu. Intinya serba ilmu, serba ilmu, serba ilmu. Akhirnya beliau menceritakan sendiri gimana. Sekarang beliau menjadi ulama besar di negaranya, bahkan semua orang sudah mengakuinya, dan sekarang beliau sedang menyusun kitab Mausu'ah Fikihah atau kitab fikih ensiklopedia dari kitab fikih itu yang jilidnya itu berapa? Sebanyak kalau nggak salah ratusan 60 atau berapa gitu loh. 60 jilid, bayangkan. Sejilidnya itu seperti ini misalkan. Nah, itu dan sekarang yang sudah selesai itu sebanyak 30 jilid. Itu masih membahas tentang ibadah. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana tadi pertanyaannya? Agar semangat menuntut ilmu ya? Ya, betul. Tips menuntut ilmu. Tips menuntut ilmu Tips ya. menuntut ilmu. Jadi yang pertama itu emang meyakini bahwa ilmu itu penting. Anggap aja nggak cuma ilmu ini ya. Guru saya pernah mengatakan bahwa semua ilmu, bahkan sampai ilmu Mas Alfi di ilmu komputer misalkan. Ilmu komputer itu bisa jadi bermanfaat kalau kita niatkan kepada lillahi ta'ala. Ya, kita niatkan untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk diri kita dan untuk orang lain, bukan untuk hacker maksudnya. Ya, kalau untuk hacker udah jelas-jelas itu kan udah dilarang. Jadi kalau untuk lillahi ta'ala, bisa jadi ilmu komputer itu tadi lebih mulia daripada orang yang belajar ilmu misalkan ilmu fikih, misalkan ilmu nahwu shorof, yang mana ketika orang belajar ilmu itu akan tetapi dia menyalahgunakan, mungkin kurang niat sungguh-sungguh atau manfaatnya hanya sekedar pada dirinya sendiri, ya. Akan tapi ketika Mas Alfi misalkan belajar ilmu komputer kemudian menciptakan sebuah program yang programnya itu bisa dirasakan oleh seluruh umat muslim di dunia, misalkan menciptakan Al-Qur'an digital yang orangnya itu ya intinya bisa dimanapun bisa membaca Al-Qur'an dan menghadirkan beberapa fitur yang sangat membantu kita untuk menuntut ilmu, misalkan seperti itu. Atau menciptakan sebuah web, misalkan web tentang keilmuan yang itu mengumpulkan seluruh kitab yang ada di dunia, misalkan menjadi satu kitab yang ada di komputer, misalkan seperti itu. Kalau sekarang mungkin Maktabah Samilah, tapi kan itu belum terlalu lengkap. Mungkin bisa mengumpulkan semua kitab yang atau manuskrip yang ada di seluruh dunia, kemudian ditahqiq, diuji ulang, kemudian intinya diperbarui format-formatnya sehingga hal itu bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya orang muslim. Nah, itu mungkin bisa jadi bisa lebih baik daripada belajar ilmu agama. Dalam artian belajar ilmu agama yang hanya sebatas manfaatnya diambil untuk dirinya sendiri. Nah, begitu juga misalkan belajar ilmu biologi atau belajar ilmu fisika tentang lampu misalkan. Coba seandainya nggak ada lampu, bayangkan orang-orang seluruh muslim yang belajar di masjid atau di pondok-pondok itu gimana cara belajarnya kalau nggak ada lampu, ya kan? Nanti bakal repot itu. Makanya belajar ilmu umum itu juga penting. Segala ilmu juga penting. Nah, jadi tipsnya itu ya yang pertama yang memahami urgensi ilmu itu sendiri. Yang kedua, emang kira-kira ilmu itu akan kita gunakan untuk apa? Ya, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka insya Allah niat kita itu akan lillahi ta'ala. Kalau kita sudah dari awal sudah mengkonsep bahwa kita itu tujuan kita itu adalah untuk kebaikan. Jadi menghadirkan Allah di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga itu tipsnya itu mungkin ya dengan selalu emang giat dan selalu membuka wawasan-wawasan yang baru. Jadi ketika ilmu itu selalu makin diselami, maka kita itu akan merasa makin bodoh, kayak gitu. Ketika kita sudah merasa makin bodoh, maka insya Allah kita akan pengen menambah ilmu ini seperti itu, ya. Jadi mungkin itu beberapa tips. Mungkin juga
dari beberapa teman mau nambah juga silahkan gitu. Kalau itu dari saya seperti itu. Ya, oke, seperti itu. Masalah udah cukup jelas ya sepertinya ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau begitu sepertinya waktu di sini sudah menunjukkan pukul 10.30 ya. Oh ya, kalau di sana jam berapa ya, Nang? Di sini sekarang selisihnya itu 5 jam. Jam 5:30. 5. Oh, udah mau buka berarti ya? Ya. Bukanya jam 6, kurang lebih jam 6.20 atau jam 6.30. Iya, iya, iya. Oke, Hmm. udah mau maghrib. Oke, kalau gitu mungkin kayaknya kita cukupkan untuk agenda hari ini. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mohon izinnya untuk teman-teman semua. Nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube ya, supaya teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa bergabung pada sesi ini bisa bisa menikmati materi pada malam hari ini juga ya gitu ya. Kemudian tadi saya rasa udah cukup jelas, banyak banget materi yang kita bisa dapatkan dari materi Mas Anang tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa kita ambil nilai-nilainya, bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih beriman, bertakwa, dan yang pasti manusia yang lebih bermanfaat untuk manusia lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin itu saja dari kami, BKN Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih Mas Nanang untuk materinya, Ya, sama-sama. telah menyempatkan waktunya. Nanti kalau balik ke Indonesia kabarin ya, biar kita bisa. Insya Allah siap. Oke, kalau gitu sekian teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.